Bismillah, Alhamdulillah, selamat malam para murid santri, para jamaah, para pemirsa dan pendengar. Sugeng Rahayu semua, semoga berkah, keselamatan untuk keluarga, para pendengar semuanya. Semoga selalu mendapat hidayah, mendapat kemudahan dalam mencari rezeki, mendapat keberkahan dari Tuhan yang Maha Welas Asih. Pada video kali ini, guru memberi pemahaman juga penjelasan yang lebih nyata. Karena di Facebook guru yang lama belum bisa diaktifkan, untuk diterangkan kembali di sini agar yang baru atau juga pemirsa yang baru mengikuti mendapatkan pemahaman yang hampir sama. Pada video ini guru memberi judul ilmu selamat. Ilmu selamat itu pada hakikatnya itu ilmunya orang Jawa, ya. Karena untuk mencapai keselamatan itu harus ada konsepnya atau harus ada tuntunannya. Makanya dari bahasa ilmu selamat itulah tuntunan itu yang disebut Islam, ya. Jadi beda ini. Jadi agama Islam dan ilmu Islam tidak sama. Ilmu Islam itu dalam struktur politiknya, ilmu selamat ini bentuk budayanya. Dulu kita sering mendapat pemahaman pengajaran dari guru atau orang tua kita. Nasihat orang tua dulu gitu. Nek golek ilmu ojo golek ilmu kanuragan, ojo golek ilmu tenun, ojo golek ilmu santet, iku ora manfaat. Wahai anak-anak dan cucu, kalau ingin mencari ilmu janganlah cari ilmu kanuragan atau ilmu kasekten, carilah ilmu selamat. Nah, itu nasihat orang dulu. Yang dimaksud orang dulu ilmu selamat itu ya ilmu Islam, namanya tuntunan. Nah, berhubung ada tuntunan, makanya ada 5 tahapan disyahadatkan, diajarkan itu terus. Nah, itu ya Bang, yang dimaksud ilmu selamat. Makanya dari struktur hukum nanti di negara kita tidak bisa dikatakan agama, karena ini ilmu. Jadi artinya dari segi politik atau sosial atau budaya atau di negara Indonesia, ilmu selamat ini siapapun boleh masuk menjalankan ilmu ini. Meskipun dari Hindu menjalankan ini boleh, tidak ada larangan dan tidak merubah Hindunya. Dari Kristen, dari Katolik, ya, dari Protestan menjalankan ilmu selamat lewat ilmu ini. Ini tidak masalah, tidak merubah Kristennya, tidak merubah ibadahnya, tidak merubah Tuhannya. Jadi dari Buddha sama, tidak ada hubungannya dengan agama karena ini ilmu selamat. Cuma karena bahasanya banyak dari Jawa Islam, karena dari sejarah sudah diterangkan, itu hanya bahasanya. Untuk melakukan ibadah tidak merubah sama sekali. Karena dijanjikan oleh moyang kita, ilmu selamat ini mampu menyelamatkan siapapun, artinya tidak melihat agama. Nah, ini masukan baru ya para pendengar, para pemirsa. Andai kata ada orang Nasrani atau orang Hindu mau ngikuti ajaran guru, konsepnya guru, ya boleh. Ritualnya kembali ke Buddha, ke Hindu, tidak masalah. Tidak ngerubah apapun. Sama dari aliran agama apapun. Mau ngikut ilmu selamat, ya boleh kembali lagi ke organisasinya seperti yang diajarkan guru-gurunya. Tidak ada masalah. Artinya ilmu selamat ini untuk semua manusia. Bukan agama. Kalau agama itu kelompok nanti beda ya. Ini ilmu. Satu contoh, ada orang ingin selamat dengan ilmu menyelam. Apakah harus orang Islam aja yang boleh? Kan tidak. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang apapun boleh karena ilmu untuk selamat, hanya menyelam. Lah ini ilmu selamat di dunia sampai akhirat. Artinya tidak ada hubungan dengan agama. Paham ya ini? Seperti di statement guru yang lain dari sambutan sang guru. Sebelum mempelajari ya, makanya guru sudah memberi statement. Ini harus kalian jawab dulu. Kalau ini belum kalian jawab nanti masalah dalam perilaku Anda. Ingin selamatkah Anda? Jawab sendiri di dalam hati dan pikiran Anda. Ingin selamatkah Anda? Kalau bisa menjawab,
Baru tanyakan, bagaimana kalau Anda ingin selamat, caranya bagaimana? Apakah Anda ingin keluargamu selamat? Suami, istri, anak-anak. Nah, itu luas nanti. Makanya pertanyaan, ingin selamat enggak? Satu. Kalau bisa menyelamatkan dirimu dengan ilmumu, Anda harus mampu menyelamatkan keluarga. Di situ nanti ada keluarga, anak, cucu. Paham ya? Dari langkah kedua, guru menyarankan, kalau ingin selamat, makanya manusia itu diberi pendengaran oleh Tuhan. Jadilah pendengar yang baik. Jangan suka memutuskan, selalu menyalahkan orang lain salah, orang lain tidak ngerti, kita merasa paling pandai. Tidak boleh. Orang ngomong keras, ngomong halus, ngomong baik, ngomong buruk, itu didengarkan dulu, jangan mudah membuat keputusan. Caranya untuk mencari ilmu begitu ya. Kalau sudah bisa menjawab ingin selamat, jadilah pendengar yang baik dimanapun. Baru kalau tidak cocok, bisa bertanya. Setelah diberi jawaban tidak baik atau tidak tepat, pergi cari jawaban yang lain, atau cari ilmu lain, atau cari guru lain. Caranya begitu. Terus, langkah ketiga. Ini yang paling pokok nanti pada substansi. Yang ketiga, manusia artinya kita, Anda semua pemirsa pendengar ya. Manusia karena kita manusia. Manusia itu selamat dari apa? Atau manusia selamat itu dengan apa? Ini harus dijawab dulu ya. Jangan suka menghayal. Karena bangsa Indonesia bertahun-tahun sukanya menghayal. Satu contoh ya. Manusia selamat itu dari apa? Ada yang menjawab dari Tuhan, dari nabinya, dari gurunya. Tidak bisa. Manusia menyelamatkan dirinya kadang sendiri tidak bisa, menyelamatkan keluarganya tidak bisa, kok mau menyelamatkan orang lain. Kalau menolong hanya bisa, satu contoh, ada orang di jalan jatuh, itu tidak menyelamatkan, ditolong, dari jatuh dibangunkan, setelah itu dia mandiri, kita mandiri. Bahasanya menyelamatkan dan menolong beda loh ya. Kalau menyelamatkan itu nilainya mulai lahir sampai mati, beda. Itu dipahami. Sebelum masuk diberi jawaban oleh guru ya. Manusia selamat itu dari apa guru? Dari ilmunya. Nah, sama guru menyelamatkan santrinya, saya selaku guru menyelamatkan murid, santri, keluarga, dan umat ke depan. Saya membuat aturan dengan ilmu saya. Lah ilmu guru asalnya dari leluhur, dari moyang. Namanya Islam abangan atau Islam yang sudah lama terpendam sekarang dikeluarkan lagi. Nah, artinya guru menyelamatkan itu dengan ilmunya. Bagi yang ingin selamat, lakukan tuntunannya. Maksudnya begitu. Bukan guru satu menyelamatkan jutaan manusia lah, enggak bisa. Nah, ini di masyarakat kita salah memahami, untuk selamat percaya satu orang. Percaya sosok, sedangkan yang dipercaya bentuknya ndak tahu, wujudnya ndak tahu, alamatnya ndak tahu. Ya, paham? Tatkala sudah memahami bahwa manusia kita, Anda itu selamat dari ilmu. Nah, lah ilmu yang bagaimana? Makanya ilmu selamat itu nomor satu adalah rasional. Namanya ilmu itu mudah dilakukan. Nah, paham ya? Baru masuk. Ilmu atau tuntunan itu bukan iman ya, beda. Ini jadi problem kemarin di kaset-kaset guru sudah diterangkan ya. Manusia itu kalau sudah mengerti ya, namanya manusia selamat itu dari ilmunya, ilmu dipelajari sehingga menjadikan pengertian ya. Bukan keyakinan, bukan keimanan, beda. Manusia di dunia itu banyak celaka karena meyakini, karena mengimani. Beda ya. Pengertian dengan keyakinan, dengan keimanan tidak sama. Lah di dunia kurang lebih 1000 tahun di Indonesia, orang itu hanya diajarkan harus disuruh iman, harus disuruh yakin. Makanya tidak mengena kepada kehidupan manusia. Sedangkan manusia selamat itu dari pengertiannya. Coba sederhana, kalian siapapun, kalian tidak ngerti kitab, bukan ahli kitab. Tapi kalau Anda mengerti itu risiko, itu untung dan rugi, jiwamu sudah mengerti. Itu aja bisa selamat tanpa kitab, tanpa yakin, karena Anda sudah mengerti. Ya, beda ya.
Pengertian tidak sama dengan keyakinan, pengertian tidak sama dengan iman. Yang jadi masalah di negara Indonesia, beberapa agama selalu menanamkan keimanan dan keyakinan. Itu adalah kesalahan yang mutlak bagi tuntunan manusia. Semoga dituntun lewat metode ini, para pendengar, para pemirsa membawa dampak hikmah dalam kehidupan. Bisa mengatakan ini nanti salah dan benar, bukan menurut keyakinan, tapi menurut pengertian. Baik, para pendengar, para murid ya. Diteruskan lagi. Untuk mencapai pengertian di kaset yang lain sudah diajarkan guru. Itu dibagi 4 tahapan sebenarnya. Ini sejarah caranya guru diajari para moyang, para leluhur. Guru itu kalau diajari para moyang, gurunya kan banyak. Para wali, ratune wali banyak. Tapi di situ ada konsep yang disebut ini, namanya ilmu klopo. Bagaikan ilmu atau pengetahuan, itu luarnya itu seperti sepet. Baru masuk namanya seperti batok utawa tempurung. Baru yang 3 itu namanya banyunya atau airnya. Yang terakhir itu intisari setelah diminum namanya Assalamualaikum rosone utawa raose utawa hakikat nyatane begini. Nah, coba bila dilihat, ini artinya kita manusia dituntut untuk cerdas melalui 3 tahapan ini loh. Nah, dari 3 tahapan diibaratkan sepet, batok, lan banyune. Ibaratnya di sini A, B, C, D. Pemahaman ini dulu saya selaku guru kalau mendidik para murid yang sepuh-sepuh, dan aku selaku gurumu diajarkan oleh para moyang, para leluhur, ini namanya ilmu toyo wening tanpa reget. Nah, paham ya? Apa itu guru? Ilmu wening tanpa reget diibaratkan air kelapa itu tidak terkontaminasi dari apapun, cuma isinya di dalam. Harus mampu membuka satu pemahaman yang dikatakan sepet, tempurung, batok, banyune. Itu yang disebut ilmu toyo wening tanpa reget dimaknai. Makanya siapa yang bisa minum dari hasil air kelapa bisa untuk penyegar kehidupan, penyegar dari haus dan dahaga, bisa obat untuk kehidupan. Itu di dalam ini loh, melalui 3 tahapan. Semoga ini nanti sangat manfaat. Satu contoh. Manusia sebelum mendapatkan hasil tujuan di dunia kemarin diajarkan harus mengetahui dulu, namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan didapat manusia kita mendapatkan dari mendengar dan melihat. Melihat bisa lewat YouTube, lewat media, lewat elektronik, lewat kitab, lewat tulisan, lewat primbon, lewat Al-Quran. Paham ya? Mendengar sama dengan melihat musik, melihat alat, melihat suara orang, melihat suara alam banyak. Yang penting namanya baru mengetahui itu dimulai dari mendengar dan melihat. Nah, ini baru dikatakan simbolnya seperti sepetnya kelapa. Inilah yang jadi problem di negara kita. Banyak manusia belajar terutama tentang agama, mempelajari tulisan-tulisan bahasa Arab. Dia hanya melihat, kita hanya melihat dan mendengar, itu sudah kalian yakini. Makanya di dalam pikiran orang yang beragama itu pikirannya sepet, makanya ngalor ngidul ngomong gak enak. Diberi dalil itu langsung diimani. Ini loh problem cara pendidikan di Indonesia ini. Karena dia hanya mendengar dan melihat sudah diyakini, ini loh problemnya. Makanya bagaikan sepet ini. Makanya orang yang ahli agama hanya mendengar dan melihat sudah ngomong. Coba ya seperti ini. Hidupnya susah, pikirannya sepet, gelisah. Semoga nanti para pendengar, para pemirsa, khususnya murid dan santri jangan seperti itu. Inilah metodenya, cara pendidikan. Jangan sampai seperti sepet. Ya. Tatkala sudah mampu mendengar dan melihat baik tulisan atau suara, baik kitab atau apapun, satu contoh kitab Al-Quran. Tatkala sudah mendengar as-sholatu tanha anil faksya wal mungkar. Apa ya itu loh? Gitu loh caranya. Terus baru di 2. Dari kalimat atau tulisan itu harus dibuka teknik dan caranya. Kalimat ini membukanya bagaimana? Ini dulu yang bicara siapa?
kira-kira tahun berapa di negara mana. Nah, namanya ruang dan waktu ini kalian harus cerdas ya. Terus dua, dari kalimat itu, kalimat andai kata di dalam kitab atau primbon itu kalimat perintah, kalian harus membutuhkan alat. Makanya ada alat itu sebagai benda nyata, ada uborampe alat namanya spiritual untuk alam gaib, beda. Ini harus dipenuhi alat dan uborampe. Nah, untuk melakukan kalimat perintah, satu contoh yang umum aja di dalam Al-Quran. Melakukan kalimat perintah itu ya sama, kalian harus melihat ruang dan waktu perintahnya kapan. Dan dari kalimat perintah itu ada hukum manusia, hukum negara. Tidak boleh ajaran atau tuntunan atau kalimat perintah itu menyimpang hukum di negara manapun, tidak boleh. Nah, ini Anda harus teliti loh ya, memahami kalimat-kalimat yang beredar yang tanpa jelas. Makanya banyak manusia beragama itu berbenturan dengan negara karena mendengar dan melihat sudah diyakini, tidak dikonsep, tidak diteruskan dengan teknik dan caranya, ruang dan waktu, hukum-hukum setempat ini tidak dipahamkan. Ini jadi masalah di negara. Nah, kalau sudah mengerti teknik atau cara, diibaratkan setelah sepet ini ada tempurung utawa batok-batuk. Makanya setelah mendengar dan melihat, ini harus dipecah. Nah, tatkala sudah dipecah, baru kita mengerti apa yang dimaksud, apa yang dituju dari kalimat perintah. Meskipun itu dari yang kalian dengar, meskipun itu yang Anda lihat dari kitab-kitab yang ada di dunia. Dibaca, didengarkan, dilihat ruang dan waktu, alatnya, tempatnya, keadaannya, dilihat keadaan kondisinya. Baru di sini kalian akan mendapatkan hasil dari apa yang dimaksud dari pengetahuan yang dilihat dan didengar. Pak ya, satu contoh. Baru sudah menghasilkan ini loh, baru hasil terakhir. Oh, begini yang dimaksud kitabku, yang dimaksud guru-guruku, yang dimaksud nenek moyangku. Jadi 3 tahapan, sepet, batok, banyu, baru hasilnya dinikmati bagi yang menjalankan konsep ini. Paham ya? Sekarang kita uji. Ya. Manusia di Indonesia, terutama kita, para pendengar, para murid, mengharap dan selalu berhayal, mengharapkan selamat. Karena mengharap selamat itu mengharapkan satu tuntunan yang diyakini. Nah ini loh problemnya. Gara-gara diyakini. Belum mengerti sudah diyakini. Satu contoh ya. Kita sejak kecil diajarkan guru dan kitab sudah ditulis bahwa kita punya panutan beliau Nabi Muhammad SAW dari Arab, dari Mekah. Nah di situ kita sejak kecil sudah didengarkan. Beliau itu lahir kan tanggal 12 Isenen bulan Mulut tahun Gajah. Nah ini karena umat masyarakat tidak paham, tidak pernah memakai namanya teknik ruang dan waktu. Makanya kalian, kita, umat, ini hanya disepetnya. Tidak mengerti hasilnya. Yang dimaksud tanggal 12 Isenen ini apa? Bulan Mulut itu apa? Tahun Gajah ini apa? Lah ini problem 1400 tahun. Diajarin guru. Satu contoh. Bila ada manusia, kelahirannya ditulis tanggal 12 Isenen bulan Mulut tahun Gajah. Anggap aja ini akte kelahiran. Kalau ada manusia lahir, akte kelahirannya ditulis tanggal 12 Senin bulan Mulut tahun Gajah. Pertanyaannya, lahirnya kalian harus tahu ruang dan waktu, ilmu tekniknya. Kira-kira ini lahirnya di Arab, atau di Inggris, atau di Cina, atau di Afrika. Karena di sini sudah mengatakan catatannya tanggal 12 Isnen bulan Mulut tahun Gajah. Nah, coba ini pakai ilmu tekniknya biar kalian tidak salah memahami dari sejarah. Diluruskan oleh guru. Tanggal 12, kalau bicara tentang Senen, ini sebenarnya bahasa Jawa kuno. Senen dirubah jadi Isnen. Kalau sudah ngomong bicara penanggalan nama bulan Mulut, ya. Kalau manusia sudah menyebut bulan Mulut, ini rangkaiannya Suro Sapar Mulut. Kalau sudah menyebut Suro Sapar Mulut Bakdo Mulut, harinya Senin, itu pasti ada pasarannya.
Lah mengapa pujian-pujian dulu nyebut tanggal, harinya Senin, bulannya Mulut, pasarannya kok ndak ada? Ini ada apa ini loh? Nah, ketemu sekarang. Mulai sadar kalian ya? Iya. Iya, ada apa nah ini loh. Lah kenapa? Kalau sudah ketemu bulan Mulut, tahunnya kok gajah. Mengapa tahunnya kok tidak ditulis angka? Makanya ini menerangkan peristiwa terjadinya suatu kekuasaan, sesuatu terjadinya keadaan. Kalau sudah tahu di kaset guru yang lain, bulannya Mulut, Senin, kemungkinan Senin Kliwon, kemungkinan Senin Legi. Di mana peradaban ini, peradaban di Jawa, kalau ada peristiwa besar namanya gajah, apa ndak mungkin ini gajah uling? Ya, ketemu ya. Coba, lebih cerdas ini. Kalau sudah masuk di situ, kita mengharap punya tuntunan dan panutan. Diceritakan beberapa kitab. Katanya ada namanya dari Arab, namanya Raja Abroha. Begini caranya ya. Raja Abroha itu kan musuhnya nabi-nabi kita yang kita percaya. Kalau toh memang itu ada, faktanya ada, cobalah ruang dan waktu, kalender, tempat, bukti otentik, tanyakan kepada guru-gurumu, tanyakan pada Departemen Agama. Namanya Raja Abroha, kalau memang ada, artefaknya di mana? Ngono loh caranya. Buktinya kalau di situ ada kerajaan, buktinya mana? Gitu loh, para pemirsa, para murid, biar kalian tidak tertipu. Tanyakan Raja Abroha mana? Kerajaannya ini mana? Artinya kita mendapatkan pengajaran, mendapat tuntunan, itu bukan fiktif. Cuma kita, para murid, para umat kita disuruh cerdas. Jangan sampai gurumu ngomong, kitabmu ngomong, kalian diem. Itu nanti namanya penipuan. Kalau toh ada Raja Abraha itu musuhnya Nabi Ibrahim, tanyakan kalau di Ka'bah dulu katanya banyak patung dipukuli oleh Raja Ibrahim. Bekasnya mana? Itu loh maksudnya, tanya. Kalau nggak bisa jawab, ya artinya dia kan bohong. Belum lagi kalau saya terangkan tentang patung, di kaset lain sudah diajarkan guru. Negara itu bisa membuat patung kalau negara itu mempunyai banyak batu. Batu yang terbaik membuat patung itu dihasilkan dari gunung Merapi atau gunung yang berapi. Lah di negara Arab itu ndak ada gunung berapi. Kok mengapa ceritanya banyak patung? Clear. Tidak bisa dibantah kebenaran. Artinya ke depan bagi murid, para pendengar khususnya yang sudah melihat, yang mendengar, kecerdasan kalian sekarang dituntut untuk mempertanyakan kepada guru-gurumu, guru-guru agama, departemen agama. Bisa ini tanyakan bagaimana kok bisa begini. Ini kalau tidak terjawab, hidupmu susah, keluargamu rusak, anak-anakmu rusak. Mendapat pemahaman bukan pengertian yang fakta, mendapatkan mitos. Bagaimana kalau hidup ini mendapatkan tuntunan berupa mitos? Semoga pemahaman pada hari ini melewati video ini jadilah rahmat untuk pemikiranmu, merubah kehidupanmu, merubah keadaanmu, merubah pola pikirmu, sehingga dengan perlahan hidup kita lebih nyaman, lebih indah, bisa menghargai, bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.